Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel WKWK Bumi, channel yang membahas tentang bumi dan aktivitas yang ada di dalamnya. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang desa. Apa itu desa? Bagaimana strukturnya? Seperti apa ciri-cirinya? Seperti apa klasifikasinya? Dan hal-hal lain tentang desa. Bagi teman-teman yang belum menonton, link ada di deskripsi ya. Kali ini kita akan membahas tentang kota dan hiruk-pikuknya. Untuk yang ingin dapat informasi lengkap, silahkan tonton sampai selesai video ini ya. Dilihat dari sejarahnya, kota pada hakikatnya lahir dan berkembang dari suatu wilayah pedesaan. Akibat tingginya pertumbuhan penduduk yang diikuti oleh meningkatnya kebutuhan, baik kebutuhan pangan, kebutuhan sandang, kebutuhan perumahan, dan pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi ciptaan manusia, maka bermunculan pemukiman-pemukiman baru. Selanjutnya akan diikuti oleh fasilitas-fasilitas sosial seperti pasar, pertokoan, rumah sakit, perkantoran, sekolah, tempat hiburan, jalan-jalan raya, terminal, industri, dan sebagainya, hingga terbentuklah suatu wilayah yang kita kenal dengan kota. Menurut Bintarto, kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen dan coraknya yang materialistis. Hal menonjol yang membedakan desa dengan kota adalah desa merupakan masyarakat agraris, sedangkan kota adalah masyarakat non-agraris. Seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwa kota lahir dan berkembang dari suatu wilayah pedesaan. Oleh karena itu, kita wajib tahu bagaimana sebuah desa bisa berkembang menjadi kota. Lalu, apakah desa yang kita tempati sekarang bisa berkembang menjadi sebuah kota? Bagaimana tahapannya? Yang pertama, tahap eopolis, yaitu tahap perkembangan desa yang sudah teratur sehingga organisasi masyarakat penghuni daerah tersebut sudah mulai memperlihatkan ciri-ciri perkotaan. Tahapan ini merupakan peralihan dari pola kehidupan desa yang tradisional ke arah kehidupan kota. Contohnya adalah Kota Banjar. Yang kedua, tahap polis, yaitu tahapan di mana suatu daerah kota yang masih bercirikan sifat-sifat agraris atau berorientasi pada sektor pertanian. Sebagian besar kota-kota di Indonesia masih berada di tahap ini loh. Yang ketiga, tahap metropolis, yaitu kota yang merupakan kelanjutan dari tahap polis. Tahapan ini ditandai oleh sebagian besar orientasi kehidupan ekonomi penduduknya mengarah ke sektor industri. Kota-kota di Indonesia yang tergolong pada tahap metropolis adalah Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Yang keempat, tahap megapolis atau kota maha besar, yaitu suatu wilayah perkotaan yang ukurannya sangat besar, biasanya terdiri atas beberapa kota metropolis yang menjadi satu, sehingga membentuk jalur perkotaan. Dalam beberapa segi, kota megapolis telah mencapai titik tertinggi dan memperlihatkan tanda-tanda akan mengalami penurunan kualitas. Contohnya, San, jalur kota San Diego sampai San Francisco di Amerika Serikat. Yang kelima, tahap Tiranopolis,
yaitu tahapan kota yang kehidupannya sudah dikuasai oleh tirani, kemacetan-kemacetan, kekacauan, kejahatan, dan kriminalitas biasa terjadi. Contohnya, kota di negara Zimbabwe. Yang keenam, tahap nekropolis, yaitu tahapan perkembangan kota yang menuju ke arah kematiannya. Secara singkat, menurut Bintarto, untuk membedakan antara desa dan kota adalah ciri kota dikelompokkan menjadi dua, yaitu ciri fisik dan ciri sosial. Ciri fisik, sarana perekonomian terdiri seperti pasar atau supermarket, adanya tempat rekreasi dan olahraga, alun-alun, dan gedung pemerintahan. Ciri sosialnya, masyarakatnya heterogen, bersifat individualistis dan materialistis. Mata pencahariannya non-agraris, corak kehidupannya bersifat kekerabatan yang mulai pudar. Terjadi kesenjangan sosial antar golongan masyarakat kaya dan miskin, serta norma-norma agama tidak begitu ketat. Ketika mendengar kata kota, pasti terbayang dalam benak kita adalah wilayah yang panas, macet, penduduknya padat, dan metropolitan. Tapi jangan salah loh, ternyata tidak semua wilayah yang disebut kota seperti demikian. Pemerintah Republik Indonesia membuat penggolongan kota berdasarkan jumlah penduduk. Yang pertama, kota kecil. Jumlah penduduk antara 20.000 sampai dengan 50.000 jiwa. Contohnya, Padang Panjang. Yang kedua, kota sedang. Jumlah penduduk antara 50.000 sampai dengan 100.000 jiwa. Contohnya, kota Palangkaraya. Jumlah penduduk antara 100.000 jiwa sampai dengan 1 juta jiwa. Contohnya adalah kota Kediri. Yang keempat, kota metropolis. Jumlah penduduk di atas 1 juta jiwa. Contohnya kota Medan dan kota Jakarta. Terkadang dari ciri fisik sulit sekali membedakan antara kota yang masih dalam tahap eopolis dengan desa yang sudah berada pada level swasembada. Untuk mengetahui hal tersebut, kota memiliki struktur keruangannya sendiri, seperti 1. Daerah pusat kegiatan atau Central Business District, merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Sehingga pada zona ini terdapat bangunan utama untuk kegiatan sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Jaringan transportasi semuanya memusat ke zona ini, sehingga zona ini memiliki aksesibilitas yang tinggi. Contohnya adalah CBD Tangerang. Yang kedua, ada zona peralihan. Zona pada lapisan ini banyak dihuni oleh golongan penduduk berpenghasilan rendah, seperti para migran yang datang dari desa, sehingga kawasan ini berkembang sebagai kawasan sesak atau slum area. Yang ketiga, daerah tempat tinggal para pekerja. Perumahan pada zona ini pada umumnya lebih baik serta sudah mulai teratur. Kebanyakan penghuninya adalah bekas penghuni zona kedua sebagai pekerja pabrik, buruh, dan lain sebagainya.
Yang keempat, daerah tempat tinggal kelas menengah. Kawasan ini dihuni oleh kelas menengah yang terdiri dari orang-orang profesional, pemilik sendiri, pengusaha, para pegawai, dan sebagainya. Perumahan penduduknya terdiri dari rumah-rumah pribadi, rumah bangsa rendah, dan terdapat pusat perniagaan kecil untuk memenuhi kebutuhan warga setempat. Yang kelima, daerah tempat tinggal para pengelaju. Daerah ini merupakan bagian terluar dari suatu kota dan merupakan kawasan perumahan mewah. Pada lapisan ini hanya ditempati oleh mereka yang mempunyai kendaraan pribadi yang mampu berulang-alik ke tempat kerja di pusat kota. Zona ini berkembang sebagai kawasan subur dan ada yang berkembang sebagai kota-kota satelit, tergantung waktu dan luas dan aktivitas penduduknya. Nah, sekarang sudah pada tahu kan bagaimana sebuah kota terbentuk dan wilayah seperti apa yang dikatakan sebagai kota. Lalu kenalan yuk di mana kalian tinggal dan kira-kira sudah berkembang sampai tahap apa ya? Serta termasuk kota besar atau kota kecil ya? Tulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu pembahasan tentang kota. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang interaksi desa dan kota secara lebih mendalam tentunya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.